Hai semua, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan materi pertemuan kedua, yaitu Sistem Ekonomi Indonesia. Pertama-tama kita bahas dulu pengertian dari sistem. Apa itu sistem? Sistem berasal dari perkataan sistema dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Beberapa definisi tentang sistem antara lain, yang pertama yaitu suatu sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Yang kedua, sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Yang ketiga, sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian sistem ekonomi. Ada beberapa pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Chester A. Beeman, mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolektif yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri. Yang kedua yaitu menurut Dumatri mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Selanjutnya, menurut Gregory Grossman mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Yang terakhir, menurut M. Hatta, sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari semua pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut tergantung pada unsur dan komponen yang terlibat dalam perekonomian. Menurut kalangan ekonom konservatif, penggolongan sistem perekonomian tergolong dalam dua jenis. Yang pertama yaitu sistem perekonomian pasar bebas dan yang kedua adalah sistem perekonomian komando. Apa sih yang dimaksud dengan sistem perekonomian pasar bebas? Yaitu sistem perekonomian yang menyerahkan jawaban atas pertanyaan apa, berapa banyak, untuk siapa kegiatan ekonomi tersebut dilaksanakan dan diserahkan kepada kehendak pasar. Sedangkan sistem perekonomian komando adalah sistem perekonomian yang menyerahkan jawaban atas pertanyaan tersebut kepada lembaga perencanaan negara yang berwenang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem ekonomi lahir pada tahun 1960 dengan dua jenis sistem ekonomi yang sangat ekstrim, yaitu kapitalis dan sosialis. Kedua sistem ini sangat berbeda dalam hal ketiga kriteria kekasan sistem ekonomi, yaitu peranan pemerintah, keleluasaan memiliki faktor produksi, dan keleluasaan untuk bersaing. Sistem ekonomi kapitalis atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar bebas merupakan sistem ekonomi di mana peranan pemerintah terhadap perekonomian sangatlah kecil, bahkan dapat dikatakan tidak ada.
Sistem ini dikembangkan oleh kaum klasik, yaitu Adam Smith. Berbicara tentang intervensi pemerintah, pada dasarnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu intervensi pemerintah untuk memperkuat ekonomi pasar dan intervensi pemerintah sebagai suplemen dan ekonomi pasar. Yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan lawan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis ini lahir sebagai kritik terhadap ekonomi kapitalis yang diilhami oleh pemikiran Karl Marx yang berpendapat bahwa pada sistem kapitalis banyak ketidakadilan yang terjadi karena adanya penindasan kaum pemodal terhadap kaum buruh. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai sistem ekonomi campuran. Sistem ini muncul dan berkembang sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930, sedangkan pemberlakuan sistem ekonomi sosialis yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dengan berbagai variasi, kadar dominasinya, serta berbagai variasi nama istilahnya. Selain sistem-sistem ekonomi yang sudah kita bahas sebelumnya, ada juga dua sistem ekonomi lainnya, yaitu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Pancasila. Kita bahas dulu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut, pada dasarnya sistem ekonomi Islam ini menitikberatkan pada persaudaraan dan kekuatan. Sistem ekonomi Islam jelas berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, terutama kapitalis dan sosialis. Perbedaan yang tampak dari sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terlihat dari premis yang dianut. Antara lain, yang pertama yaitu kebutuhan manusia tidak boleh berlebihan. Yang kedua, bukan prinsip kelangkaan, tetapi mensyukuri pemberian Tuhan. Yang ketiga, bukan mencari kesenangan saja, tetapi hasanah dunia akhirat. Selain premis yang di atas, landasan sistem ekonomi Islam ada juga beberapa hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama, yaitu ekonomi Islam senantiasa berlandaskan pada tercapainya kemerataan distribusi pendapatan maupun kesempatan kerja. Yang kedua, ekonomi Islam berkaitan dengan pemaksimuman keuntungan. Dalam sistem ekonomi Islam, manusia sebagai pelaku ekonomi senantiasa dituntut untuk meningkatkan keuntungan. Yang terakhir, dalam ekonomi Islam, di dalam beroperasi, perusahaan senantiasa berpegang teguh pada azas efisien dan lugas formal. Selain tadi ekonomi Islam, selanjutnya kita bahas mengenai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila mulai dibicarakan tahun 1980-1981. Gagasannya lahir dari Mubyarto. Sebutan sistem ekonomi Pancasila ini sebenarnya sudah dulu ada dari Emil Salim pada tahun 1966. Sistem ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, segala kegiatan perekonomian senantiasa didasarkan pada keimanan dan ketakwaan, sehingga sistem ekonomi Pancasila ini dikendalikan oleh kaidah-kaidah pembangunan yang berakhlak.
Lalu jika dikaitkan dengan sila kedua yang mengandung makna bahwa dalam melakukan kegiatan perekonomiannya senantiasa berpedoman pada pengakuan harkat dan martabat Indonesia. Dan jika yang didasarkan pada sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus senantiasa didasarkan pada rasa persatuan dan kesatuan di antara pelaku ekonomi. Sedangkan jika didasarkan pada sila keempat Pancasila, mengandung arti bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi bermuara pada demokrasi ekonomi. Yang terakhir, jika berdasarkan pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus senantiasa diwarnai dengan keadilan sosial dan egalitarian sehingga pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, antar daerah, dan antar desa dan kota. Demikian pembahasan kita mengenai sistem ekonomi di Indonesia.